Ya, kini kita ke berita-berita yang sudah dipilihkan dan ini adalah berita terpopuler di hari ini pemirsa. Ada THR PNS 2024 yang dibayar full 100%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tunjangan Hari Raya Aparatur Sipil Negara termasuk pegawai negeri sipil dan juga P3K beserta TNI dan Polri akan dicairkan penuh pada tahun 2024. Pembayaran akan dilakukan mulai H-10 Lebaran. Seperti diketahui, sejak pandemi COVID-19 hingga tahun lalu, THR tidak penuh 100%. Hal ini mempertimbangkan keuangan negara yang baru pulih dihantam krisis. Kini pemerintah tengah merampungkan aturan sebagai landasan hukum pencairan THR. Diharapkan THR bisa cair 10 hari sebelum Lebaran. Sebelumnya, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri berharap tunjangan Hari Raya Lebaran 2024 bisa diberikan pemerintah secara full atau 100% setelah sejak 2020 THR yang cair tidak penuh atau komponen perhitungannya hanya setengah. Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrullah mengaku tidak akan memaksakan bila pemerintah tidak mencairkan anggaran untuk THR sebesar 100%. Pasalnya, penerimaan pajak diakuinya saat ini memang tengah melandai. Dan kini kita ke berita terpopuler selanjutnya yang sudah kami pilihkan. Ada Erdogan soal Israel masih menggila. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pemukim Israel adalah salah satu hambatan utama dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Erdogan mengatakan salah satu hambatan dalam mencapai solusi adalah para perampas kekuasaan yang disebut pemukim telah menyerbu dan mencuri tanah milik warga Palestina. Erdogan juga menyerukan akses tidak terbatas ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem selama Ramadan yang akan dimulai tahun ini pada 10 atau 11 Maret. Sementara itu Israel mengatakan bahwa mereka akan mengizinkan jamaah muslim untuk mengakses Masjid Al-Aqsa selama minggu pertama Ramadan sebanyak tahun-tahun sebelumnya dan akan menilai situasinya setiap minggu. Sementara itu Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir baru-baru ini mengatakan bahwa penduduk Palestina di tepi barat tidak diperbolehkan masuk ke Yerusalem untuk beribadah selama Ramadan. Dan kita ke berita terpopuler selanjutnya yang sudah kami pilihkan, ada jejak bisnis Prabowo. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden 2024-2029 Prabowo Subianto diketahui memiliki harta kekayaan 2,04 triliun rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN per 31 Maret 2023. Sejumlah gurita bisnis Prabowo dan adiknya pun terungkap. Sebelum aktif berpolitik, Prabowo sempat menjadi perwakilan kelompok bisnis adiknya, Tirtamas Komeksindo, pada 2001. Prabowo dan rekannya juga mendirikan Nusantara Energi. Perusahaan inilah yang kemudian menjadi mesin pendulang kekayaan bagi Prabowo. Awalnya bisnisnya bergerak di industri kertas bernama PT Kiani Kertas yang berada di Berau, Kalimantan Timur. Setelah bermain di industri kertas, Prabowo beralih ke sektor bisnis lain. Tercatat mantan Pangkostrat ini sempat bermain di bisnis minyak kelapa sawit melalui PT Tidar Kerinci Agung, bidang perikanan lewat PT Jaladri Nusantara dan juga sektor migas melalui PT Nusantara Energi. Seluruh bisnis itu berada di bawah naungan Nusantara Group yang ternyata membawahi 27 perusahaan di dalam dan juga luar negeri. Dan kita ke berita selanjutnya, ada emiten Lo Keng Hong bagi-bagi dividen. Salah satu emiten Lo Keng Hong, PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA, berencana akan membagikan dividen dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2024. Bunga telah mencatat, BNGA maksud kami telah mencatatkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik secara konsolidasi sebesar 6,47 triliun rupiah. Laupan laba tersebut naik 28,41% secara tahunan dari setahun sebelumnya yang sebesar 5,04 triliun rupiah. Pada bulan November lalu, BNGA menyatakan tidak berencana untuk menurunkan besaran dividen atau dividen payout ratio untuk pembagian dividen dari laba tahun buku 2023. Untuk diketahui, pembagian dividen BNGA pada tahun buku 2022 sebesar 60% laba bersih sebesar 4,78 triliun rupiah pada 2022. Sementara itu, Direktur BNGA Lee Kai Kwong menyatakan induk bank yakni CIMB Group Holdings Berhad telah mengumumkan bakal meningkatkan dividen payout ratio mereka. Diketahui CIMB Group telah meningkatkan rasio pembayaran dividen menjadi 55% pada semester 1 2023. Ini naik dari periode yang sama setahun sebelumnya sebesar 50%.